Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 10-4 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video gerak henti hikayat si miskin. Selamat menonton teman-teman. Asalnya Raja Kayangan dan terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Tiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta berapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketukan hatinya tatkala ia di keindraan menjadi raja tiada ia mau beranak. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Maka diceritakanlah hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu kepada istrinya. "Inilah nyonya, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makan-makanan dan kain baju." Maka istrinya pun menangis, tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu. "Biarlah aku mati sekali," ucap sang istri. Maka terlalu sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala orang-orang. Maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ada juga tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini hendaklah memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali tuanku." Maka titah baginda, "Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu?" Maka sembah si miskin, "Hendak dimakan tuanku." Maka titah baginda, "Ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan oranglah, diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Maka si miskin pun kembalilah kepada rumahnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai, maka ia tertawa-tawa, seraya disambutnya lalu dimakannya. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makanan-makanan dan kain baju dan beras padi
diberi orang kepadanya. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak lelaki, terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Mara Karmah, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggalilah tanah hendak membuat tiang. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis dibuat belanja." Mereka kemudian menjadi kaya, dan si miskin berseru, "Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri, hulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda, betapa adat segala raja-raja yang besar." Kabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja, bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.